Halo, selamat datang kembali di channel gue, di channel Berto Ansila. Dan kali ini gue pengen ngerakit sebuah set Lego yang udah agak lama ya. Jadi emang ini akan masuk segmen Berto Builds. Dan set itu adalah dari Lego The Batman Movie ya, The Lego Batman Movie. Dengan nomor produk di sini 70902, yaitu Catwoman Cat Cycle Chase. Jadi set ini dirilis 2017 untuk jualan mainan ya tentunya ya. Maksudnya film yang tentunya menjual mainan, karena Lego Batman adalah salah satu franchise yang lumayan laris ditaruh di Lego gitu, dan akhirnya kan ada film, dan tentunya mainannya waktu itu ada banyak banget. Bukan banyak banget ya, gue nggak hafal pastinya ada berapa set yang rilis waktu itu di luar polybag yang udah gue review sebelumnya, dan ini adalah salah satunya kayak gitu. Terus di sini penampakan belakangnya kayak gini. Jadi di sini memang actionnya kayak gini, motornya kayak gini, dan apa yang akan didapat di dalam kemasannya ya ini jadinya kayak gitu. Dan di sini kita udah bisa lihat ada dua kantong Lego yang dinomorin ya. Ada nomor 1 dan nomor 2 karena memang ada dua komponen terpisah yang akan dirakit secara berurutan tentunya. Tapi di sini juga ada apa ya? Bentar, ini istilahnya plate atau tile. Ini tile berukuran 6x12 yang merupakan salah satu ukuran yang lumayan legendaris ya. Salah satunya yang gue inget pakai ukuran ini adalah Lego Land Speeder yang lama keluaran 99. Tapi ini adalah, gue herannya kenapa ini ada di luar gitu loh. Kenapa dia tidak tergabung di dalam salah satu kantong ini. Tapi ini akan dipakai untuk yang kantong nomor 2 sih. Nanti kita akan lihat proses ngerakitnya kok. Termasuk ini juga stiker ini gue juga masih heran kenapa dia nggak ada di dalam kantong ya. Dari dulu tuh stiker pasti ada di luar kantong-kantong ini gitu. Tapi gue kagetnya juga. Tapi kayaknya kemarin Lego Land Speeder yang gue rakit nggak kayak gini deh. Kalau nggak salah inget ya. Tapi yang pasti stiker tuh selalu ada di luar sih kayak gitu. Dan ini adalah kertas manual. Kertas manualnya bentuknya persegi panjang horizontal gitu ya. Oh ya, ini juga di sini sudah langsung bisa kita lihat bahwa kantong nomor 1 adalah untuk ngerakit minifigur Catwoman dan motornya, dan kantong nomor 2 adalah untuk ngerakit Robin, Batgirl, dan bangunan yang termasuk di dalam set ini kayak gitu. Dan untuk video ini sendiri, meskipun ini masih video bagian pertama, gue mau ngerakit si bangunannya dulu termasuk mereka berdua. Ini ntar jadi part kedua aja kayak gitu. Oh iya, ini sebelum gue lupa juga, Lego ini meskipun udah rilis 2017 masih bisa dicari di e-commerce manapun ya. Kalian bisa cek pakai nomor kode produk yang ada di sini. Masih gampang banget dicari. Gue nggak tahu kenapa, padahal ini dapat Catwoman, Batgirl, Robin. Gue nggak tahu apakah karakter ini kurang disukain apa gimana, tapi nyarinya masih gampang banget lah. Salah satu set Lego dari 2017 ya, rilisan 2017 yang masih gampang banget dicarinya. Dan juga set ini terdiri dari 139 pieces ya kalau nggak salah. Gue lupa. Iya, set ini terdiri dari 139 pieces alias komponen. Dan untuk video kali ini, seperti yang tadi sudah gue bilang, gue akan ngerakit kantong nomor 2 dulu aja.
Oke, kantong nomor 2 udah jadi dan kita udah bisa lihat di sini ada minifigurnya Batgirl, Robin dan fasad bangunan toko perhiasan ini. Dan kita akan lihat minifigurnya terlebih dahulu. Jadi di sini adalah minifigurnya Batgirl yang versi film dan di sini adalah Barbara Gordon ya. Barbara Gordon yang akhirnya berubah menjadi Batgirl khusus di film itu. Di sini kita bisa lihat dulu kualitas printnya, terutama print bagian yang ada di bagian badan dulu ya. Tapi yang gue sangat-sangat kagumi dari minifigur ini adalah print atau tampograf yang ada di bagian sepatu. Jadi di sini dia adalah dual molded atau ya dua warna yang dimolding jadi satu plastik, dua plastik berbeda ya, jadi satu kesatuan. Di sini dia jelas kaki atau lebih tepatnya pahanya itu warnanya ungu, terus bagian sepatunya kuning, dan gue sangat-sangat kagum juga khususnya adalah di bagian samping ada tampograf atau print yang disematkan ya di bagian samping kaki, jadi detailnya tidak hanya cuma di bagian depan gitu seperti dengkul, bukan dengkul ya, dengkul nih ya, yang bagian pad atau ya knee pad atau pad dengkul ini, terus ada garis di bagian kaki bagian depan, dan ternyata sepatu bootnya dibikin juga gitu detailnya. Ini bagian badannya kayak gini ya. Oh, terus juga di sini ada print atau tampograf di bagian lengan, ada warna kuning dan ada juga sedikit garis hitam di bagian pundak juga. Terus di bagian belakang, sebelum gue kelupaan juga, di bagian belakangnya kayak gini. Oh ya, di sini juga yang warna silver beneran pakai tinta silver gitu ya, bener-bener tampografnya warna perak, jadi detailnya cukup nyala gitu kayak minifigurnya Mando yang gue review kemarin. Oh iya, ini ya kalau untuk soal jubahnya gue agak sedikit komplain, bisa dibilang gue pengen komplain. Kemarin di minifigurnya Batman di review Bat Signal dan reviewnya Huntress itu mereka pakai kain yang lemes, bagus, pakai kain lemes tuh bagus, tapi kok malah cape-nya, mantelnya mereka berdua ini adalah dari bahan yang lebih kaku gitu, bukan kain ya, ini apa gitu, gue nggak ngerti istilahnya, tapi kalau yang Batman kemarin tuh kain lemes gitu, jadi dia kalau dilipet tuh nggak akan kelihatan bekas lipetannya, nggak kaku. Ini kan bahan yang lebih kaku gitu. Gue suka memang mereka berdua ini bagian belakang ini harus menghadap ke belakang gitu. Jadi ini bukan sisi dalam, melainkan yang nampak berkilau ini adalah sisi luarnya, sedangkan sisi dalamnya adalah yang lebih doff atau matte gitu, kuningnya. Oh ya, di sini juga print mukanya Barbara Gordon atau Batgirl kayak gini ya. Ekspresi bukan netral, ini lebih kayak ekspresi happy, semangat atau apapun itu. Terus di sini lebih ke ekspresi yang siap bertempur. Jadi kalau dipakein topeng dia kayak gini nih, ekspresi yang belakangnya kayak gini. Terus bagian depan mukanya yang normal tadi tentunya kayak begini. Oh iya, di sini juga gue suka juga bagian helmnya ini, desainnya bagus, lebih masuk akal daripada Batman deh. Sempat mikir kenapa Batman tuh nggak kayak gini aja gitu desain helmnya. Jadi bagian yang terbuka ini tuh benar-benar kena matanya. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya memang minifigur Batman akan lebih bagus kayak gitu. Nanti gue keluarin pembandingnya. Oh ya, terus juga di sini minifigurnya si Batgirl, ponytailnya atau rambut yang diikatnya ini bisa dicopot ya, karena memang helm atau topeng dengan rambutnya adalah komponen terpisah. Tapi emang overallnya secara keseluruhan gitu memang ini minifigur yang bagus. Oh ya, di sini dia memang ada Batarang. Tapi di sini kita dapat 3 total Batarangnya. Jadi kalau di bagian foto produk yang ada di bagian depan dan belakang, dia digambarin pakai 2 Batarang, jadi kita punya 1 cadangan. Tapi gue lebih prefer dia pakai 1, jadi kita punya 2 cadangan. Batarang yang sama kayak punyanya Batman, tapi bedanya ini dicetak di plastik warna kuning kayak gitu. Oh ya, ini juga komponen sisanya yang kita dapat, termasuk ada beltnya lebihan juga 1 gitu.
Lalu di sini adalah minifigurnya Robin. Minifigurnya Robin di sini gue akui unik karena memang Robin digambarin sebagai apa ya? Ya anak kecil sih, anak kecil. Meskipun memang secara kaki minifigurnya dia bukan pakai kaki yang pendek yang nggak bisa ditekuk, dilipat gitu. Tapi Robin tentunya memang masih anak remaja kan kalau kalian ingat penggambaran di filmnya. Tapi gue sukanya adalah rambutnya ini, aduh copot, lepas dari tangan. Rambutnya di sini udah termasuk kacamata dan ekspresi yang fix ya. Jadi matanya satu kebuka biasa, satu agak ya kayak ginilah kelopak mata bawahnya naik dikit. Tapi kalau tanpa kacamata dia ekspresinya kayak gini, belakangnya kayak gini. Jadi kalau kita pakein rambut dengan kacamata ini. Oh ya, ini rambut dan kacamata ini udah satu plastik ya. Maksudnya dua warna berbeda di molding jadi satu plastik gitu. Dan kalau dia ini ekspresinya agak aneh gitu, ekspresi kaget sih, kaget yang kayak kecewa gitu. Alisnya nggak kelihatan karena kacamatanya gede. Jadi dan matanya yang sebelah kanan dia kayak gini. Tentunya emang ekspresi matanya akan lebih cocok kalau pakai ekspresi muka yang ini kayak gitu. Ini bagian depannya kayak gini, Robin klasik. Terus juga di sini dual molded juga lengannya, warna hijau dan warna kulit. Sarung tangan hijau. Bagian belakangnya kayak gini tampografnya. Dan bagian kakinya. Bagian kakinya ini gimana ya? Gua ngerti sih. Robin yang ini tuh dibuat kayak begini karena memang untuk menggambarkan Robin yang klasik ya. Robin yang klasik tuh gue bukan orang yang paling paham soal DC, tapi memang Robin first appearance atau klasiknya itu memang kayak pakai bloomer atau celana dalam gitu. Jadi makanya memang istilahnya kayak dibecandain di filmnya dengan versi Lego tentunya dia jadinya kayak gini. Agak aneh sih, tapi memang ya Robin yang mau digambarkan tuh kayak gitu. Gue waktu itu nonton kok. Maksudnya gue cuma nonton di bioskop gitu, belum nonton di streamingan atau bajakan. Meskipun gue lebih berharap ini daripada cuman bentuk T begini, ini harusnya bisa dibentuk atau di print memang ada bentuk celana dalamnya lah, ada tampograf celana dalam gitu. Tapi juga di satu sisi ya belakangnya jadi kayak gini. Itu memang bercandaan yang kena banget sih di filmnya. Oh ya, ini kakinya juga dual molding ya. Jadi memang warna kulit dan sepatu bootsnya warna merah gitu. Oh ya, gue juga kagetnya adalah dia pakai boots ya, bukan sepatu warna hijau gitu ya, yang kayak di komik klasiknya kalau nggak salah. Tapi emang gue kaget aja gitu, dia pakai boots warna merah. Ya kayak gini sih detailnya. Terus ini juga ada tampografnya sedikit di bagian dengkul kayak gitu. Ya itu untuk minifigurnya. Dan sekarang adalah ngebahas fasad bangunan toko perhiasannya. Fasad ya tulisannya, fasad, facade, itulah. Jadi di sini ceritanya kan memang Catwoman-nya ngerampok toko perhiasan, toko berlian gitu. Jadi ini adalah bangunan yang cuman depannya doang, tapi gue suka. Waktu gue ngerakit ini tadi, dan gue setelah ngeliat review lain, ngeliat manualnya dulu gitu-gitu, gue ngeliat sederhana tapi cukup menggambarkan bahwa oh ini toko perhiasan gitu. Di sini juga karena setting ceritanya malam, jadi di sini ada tanda close, tapi memang dia stiker gitu, jadi nggak ada baliknya open gitu. Dia close alias tutup karena udah malam. Di sini berlian. Yang gue suka juga di sini ada poster tolong nyari kucing gitu, tolong bantuannya untuk nyari kucing gitu. Tapi gue cuman herannya kayak sayang banget ini stiker, tapi kayak ya udahlah. Nempelnya juga nggak sulit gitu. Terus di sini ada tong sampah warna hijau. Yang gue juga suka di bagian bawah sini adalah ada brick bermotif beneran batu bata gitu ya, bukan Lego brick tapi bener-bener brick ukuran 1x4 yang emang ada motif batanya gitu, buat memberi aksen sih. Gue yakin bahwa ini bangunan yang ya bagian bawahnya tuh dibikin kayak gitu aja gitu. Ini juga bagian ada atapnya sedikit di atas pintu warna putih hijau. Menarik sih. Terus juga di sini kayak ini mungkin harusnya bisa nggak kuning bening sih, tapi mungkin lebih kayak ya udahlah pakai aja seolah-olah mungkin ada lampunya nyala di balik tanda toko berlian ini ya bagaimana. Tapi memang di Lego Batman Movie ini lumayan mengedepankan penggunaan warna kuning transparan kayak gitu. Iya, dari dalamnya kayak gini penampakannya. Nggak ada kasir ya, dan gue nggak bisa protes sih karena emang cuman untuk menggambarkan fasad bangunannya aja kan. Jadi kita
nggak bisa berharap bagian dalamnya super detail gitu, nggak bisa sih. Terus ini kalau misalkan kita lihat dari dalam toko, penampakannya kayak gini, mereka berdua dari dalam toko ya, lucu juga. Terus kalau misalkan mereka ceritanya yang ada di dalam toko, kayak gini penampakannya. Ya gitulah. Terus juga di sini ada action feature ya, ada fitur aksi di mana ceritanya kayak si Catwoman nanti pas mau kabur dia pakai cambuknya untuk menjatuhkan si tiang lampu ini. Jadi tiang lampu ini hanya akan jatuh ke depan gitu, nggak bisa ke samping tapi hanya cuman ke depannya aja kayak gitu. Ya kalau dimentokin dengan ngelipat bagian ininya kayak gini sih, bener-bener jatuh gitu kan. Oh ya, ini buat pembanding tentunya tidak lupa ada minifigure Batman itu sendiri. Jadi tujuan gue beli set ini adalah demi melengkapi tim bertiga ini ya. Meskipun sayangnya nggak ada Alfred sih. Alfred adanya di Ultimate Batmobile yang gede banget dan mahal itu. Jadi mereka bertiga aja juga udah cukup gitu. Terus juga di sini ada Bat Signal yang kemarin gue review, cuman buat pembanding aja sih, biar ngerti bahwa oh ukurannya segini. Kalau mau ditaruh di atas pun juga masih bisa lah. Ah ya. Kalau ditaruh di atas kira-kira kayak gini. Jadi ya tambahan yang lumayan menarik lah. Jadi memang namanya accessory set. Dan Bat Signal ini bisa ditaruh di atas ini gitu. Tetap bisa muter 360 derajat juga. Dan untuk pembanding lainnya tentu ada buat pembanding aja bahwa oh ukurannya wow. Gede banget ya. Maksudnya emang line speedernya gede dan karena ini cuman fasad toko gitu jadi cuman ukurannya segini. Terus di sini juga ada microfighternya Razor Crest buat pembanding dengan ukuran si toko. Set yang menarik untuk sejauh ini meskipun gue langsung ngerakit nomor 2 karena memang gue mau nyimpen si motornya untuk episode yang part 2-nya. Ini jujur menarik. Gue menjadi apa ya? Jadi lebih bisa melihat bahwa oh ternyata meskipun cuman fasad tapi jadinya lebih bagus daripada yang ada di Land Speeder kemarin gitu. Land Speeder kemarin kan cuman kayak celah kecil dari bebatuan yang tempat si Jawa tradernya ngumpet kan. Sedangkan ini tuh bener-bener fasad toko gitu. Nah ini gue cabut dulu deh. Iya gitu sih. Oh iya, ini juga kalau mau ngebandingin topengnya mereka berdua kayak apa ya, kayak gini sih. Bisa lumayan jelas ya, kelihatan jelas ya kayak gini topengnya. Kalau dia kan matanya memang, matanya Batman kan lebih ada di atas gitu, mata putihnya, sedangkan kan kalau matanya Batgirl topengnya bukan slit untuk matanya, emang segitu gitu, pas sama pas sama mata minifigure. Oh iya, ini juga gue pengen menegaskan, ngasih tahu juga sih lebih tepatnya bahwa toko ini sifatnya bener-bener toko yang ada di ujung jalan gitu. Jadi memang desain si fasad tokonya, meskipun ini lagi-lagi cuman bagian depan toko ya, cuman fasad gitu, jadi karena dia ada di pojokan jalan, di ujung jalan gitu, dibelokan kayak yang di foto di bagian box artnya ini. Jadi emang dia digambarkan emang ya untuk ada di ujung jalan gitu. Ya itu sih yang bisa gue bilang untuk part 1 ini. Kalau kalian pingin atau nungguin banget part 2-nya kapan, ya jangan lupa subscribe jika berkenan, dan juga nyalain tombol bell notifikasinya kayak gitu. Tekan tombol bell notifikasinya. Ya itu sih, sekian untuk video review kali ini ya. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.